Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Hakim. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, allimna at-ta'wila wa fakkihna fid-din. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin, hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis tafsir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Semoga Allah menggolongkan kita kelak di padang mahsyar dan di surga bersama ahli Quran dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, kita sampai kepada surat An-Nisa ayat yang ke-130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Iya sya' yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhirin wa kana Allahu ala dzalika qadira. Pada ayat-ayat sebelumnya diberi pendidikan kita oleh Allah. Pendidikan menjalin hubungan rumah tangga yang benar dan baik. Hendaknya semuanya menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Dan hendaknya dihindari sebisa mungkin permusuhan dan percekcokan di dalamnya. Kemudian setelah itu juga, di saat terjadi permasalahan dan problem dalam rumah tangga, Allah pun memberikan petunjuk. Seorang laki-laki yang menemukan istrinya tidak patuh lagi melakukan pelanggaran, diberi pendidikan, hendaknya dinasihati yang lembut baik. Sampai jika ternyata kok tidak segera berubah dengan nasihat-nasihatnya, maka hendaknya didiemin, tapi tidak boleh ketahuan orang di luar. Wahjuruhunna fil madhaji. Kalau mendidik istri jangan sampai kedengaran orang lain. Wahjuruhunna, tinggalkan dari tempat tidurnya. Ini fil madhaji itu maksudnya hanya urusan di dalam rumah saja. Bukan kalau punya masalah dengan istri langsung tersebar ke sana kemari. Kalau ternyata masih nanti diberi peringatannya keras tapi caranya tidak keras. Wadribuhunna, dipukul itu bukan dipukul, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bukan pukul bokem. Bahkan sebagian cuma ditunjukkan kalau kita marah dengan pukulan siwak atau sesuatu yang kecil, jangan begitu. Tidak dengan pukulan. Sampai nanti kalau memang ternyata tidak bisa, ada solusi yang akan kita bahas pada saat ini. Begitu juga seorang suami, seorang istri. Ini imra'atun khafat min ba'liha nusuza, seorang istri yang menemukan
suaminya tidak ramah, dengan kekerasan, tidak peduli, menelantarkan, menyakiti, berbuat dolim dan seterusnya. Atau nusyuznya seorang suami, bukan saja seorang istri, nusyuz, dolimnya seorang pasangan, seorang suami. Kalau yang pada pertemuan yang lalu dolimnya seorang istri, sekarang dolimnya seorang suami, tidak nyaman dalam bergaul, nyakitkan dari lidahnya yang nyelkit misalnya. Ada seorang suami yang dia bukan suami, seorang laki-laki yang tidak laki-laki, menyebutkan kejelekan istrinya, sifatnya, menyebut kejelekan istri dari nasabnya, parasnya. Ini tidak ada, itu adalah hina, laki-laki rendah. Mencaci sampai tidak nyaman seorang istri itu mungkin. Maka di saat seorang istri ingin berdamai, nah nanti perdamaiannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dengan menjatuhkan hak-haknya seorang istri yang dikhawatirkan akan dicerai oleh seorang suami karena alasan yang tertentu dari sang suami, mungkin ketidakmampuan dari secara nafkah, karena seorang suami tidak boleh membiarkan seorang istri dalam kelaparan sementara ia di dalam naungannya. Mungkin seorang suami karena seorang suami tidak mampu berikan nafkah, sehingga ingin membiarkan seorang istri tersebut untuk pergi karena tidak mampu. Dan seorang istri pun berhak menuntut kalau memang suaminya tidak memberi nafkah, tapi dengan cara yang baik, karena yang namanya nafkah makanan itu tidak bisa ditunda. Di saat seperti itu ada diperkenankan dengan cara yang baik, tapi tetap yang lebih bagus adalah damainya seorang istri dengan rela. Baiklah, tidak harus engkau wahai suamiku yang mencari nafkah, karena engkau lemah, mungkin engkau sakit, mungkin engkau, maka suluh damai wa sulhu khair, damai adalah cara yang lebih bagus. Akan tapi ada kalanya di saat upaya-upaya untuk mempertahankan pernikahan, upaya untuk mempertahankan pernikahan itu sudah tidak bisa, tentunya dengan prosedur tadi, bukan serta-merta seorang istri minta cerai. Maka kalau serta-merta minta cerai masuk bab kaharma ayu imra'atin sa'alat min jajiha talaqan min ghairi ma bihi ba's haramun alaihil jannatu. Kalau ada seorang perempuan minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang jelas, maka haram baginya adalah surga. Ini adalah pendidikan-pendidikan indah dari Nabi SAW agar wanita itu tahu jangan dikit-dikit minta cerai. Memang lidah wanita itu banyak sering dikit-dikit minta cerai. Sudah kita jelaskan, cerai. Dan juga kita jelaskan seorang suami kalau wanita itu minta cerai itu sebetulnya omongannya tok yang minta cerai. Sebetulnya maknanya berbeda, ada mantuk, ada mafhumnya. Kalau perempuan minta cerai, wahai para suami, ketahuilah itu tidak minta cerai secara sungguhnya. Dia minta berubah. Jangan gini terus kehidupan itu. Ayo indah, ayo seterusnya. Agar tapi kalau ada perempuan meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka surga baginya adalah haram, dan itu wanita rendah. Akan dikirim yang lebih hina lagi. Akan tapi jika alasannya benar, haknya seorang wanita, jika disuruh untuk damai, bersabar, menjatuhkan tuntutannya, tidak menjatuhkan hak-haknya, sehingga suaminya bisa dibebaskan, tidak usah ngasih nafkah, enggak apa-apa. Bahkan mungkin kunjungi saya sebulan sekali jika kau memang tidak mampu, dan sebagainya ada. Itu kebaikan seorang istri karena ingin mempertahankan pernikahan. Karena ada kebutuhan wanita itu bermacam-macam. Mungkin sudahlah, yang penting jangan kamu cerai. Seperti apapun kekuranganku, mungkin seorang. Maka setelah seorang istri dan suami itu mencoba untuk damai, baik dengan cara sendiri sampai wab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, setelah mendatangkan seorang hakam penengah sekalipun, kok tetap tidak bisa, kemudian keadaan di rumah tangga itu sudah susah untuk dipertahankan, karena mungkin semakin rancuh. Maka Islam tidak seperti agama lain, apapun bentuknya, biarpun ada perang di dalam rumahmu, maka tetap tidak boleh bercerai. Biarpun ada caci maki di dalam rumah, tetap tidak boleh cerai. Nikah seumur hidup hanya sekali, apapun bentuknya. Bukan itu, bukan manhajnya Nabi, bukan manhajnya dari Allah, bukan manhaj Rasulullah. Jika ternyata engkau sudah tidak mungkin berkumpul dengan suamimu atau istrimu,
Sudah diupayakan dengan bermacam-macam upaya tidak bisa, maka ada solusi, yaitu perceraian. Kalau dikatakan abghadul halal ilallahi at-talaq, yang namanya cerai adalah halal yang paling dibenci oleh Allah. Di sini para ulama menjelaskan, artinya jangan dikit-dikit orang itu menuju kepada perceraian, ambil solusi yang lain. Biarpun jadi abghadul paling yang tidak disukai, solusi sama gini. Obat sebetulnya perceraian itu. Jadi ibu, bapak, di saat kita melihat orang sakit, ada obat yang enak ya, ada sirup, mudah diminum. Atau kalau minum misalnya apa? Kalau bapak sakit ini obatnya adalah madu, enak ya. Enak. Baik, ada tingkat besok ada bajamu, agak apa? Pahit. Setelah itu susah, operasi, ya obat semuanya. Jadi dari madu sampai derajatnya obat. Perceraian adalah obat. Maksudnya adalah abghadul halal di sini adalah obat terakhir, paling yang tidak disuka. Karena Allah pun tidak ingin, Allah itu maksudnya apa? Akan selalu memberikan cara yang ada tingkatan-tingkatan, ini dulu, solusi ini, baru nanti terakhir. Abghadul halal yaitu apa? Perceraian. Baru, tapi tetap kadang perceraian itu menjadi wajib hukumnya. Perceraian menjadi wajib hukumnya, jangan salah. Ini biasanya suami yang dolim, kurang ajar, suami nggak bener. Ini yang sering kita temui. Ingin mengikat istrinya boleh, kalau istrinya sudah dia nggak ngasih nafkah, ngambil duit, nempeleng, sudah nggak sholat lagi, bekas santri, giliran ini yang banyak, dan ada ini kenyataan, karena ada giliran istrinya minta cerai langsung pakai ini, pakai abghadul halal ilallah, minta cerai adalah haram, neraka, gak bisa menuju surga, nggak siap mencium bau surga. Lalu suaminya kayak ente, suaminya nempel, nggak kasih nafkah, mulutnya tajam, nggak masuk bab itu. Itu bagi suami yang baik, benar, memberi hak-haknya, penuh kelembutan. Lah kok istri main-main, naudzubillah. Dan durhakanya seorang istri kepada seorang suami melebihi daripada durhakanya anak kepada seorang ibu. Hati-hati. Makanya kita itu paling susah ngatur, beresin seorang perempuan yang kurang ajar sama suaminya. Karena dia durhaka yang sangat besar. Hati-hati. Baik, nah ini ternyata perceraian ini ada yang hukumnya adalah wajib. Di saat kalau terus dilanjutkan pernikahan ini akan terjadi satu bencana yang lebih besar lagi. Kebencian, permusuhan, bahkan mungkin pelanggaran syariat yang lain lagi. Akan tapi kami ingatkan, wahai para hamba-hamba Allah yang punya masalah dalam rumah tangganya, betul-betul jadikan perceraian ini adalah terakhir, seperti seorang mencari obat. Jangan ibu langsung sakit sedikit saja, sakit pusing di kepala saya, operasi. Ya, minum obat apa dulu? Operasi itu terakhir. Coba kalau ibu urusan kesehatan jasad, ibu sakit pusing saja langsung minta operasi, jangan-jangan otak saya kanker itu. Apa gitu? Enggak kan? Enggak, makanya kalau dikit-dikit minta operasi itu orang gila. Maka ibu-ibu harus paham, kalau ada ibu-ibu dikit-dikit minta cerai itu gila. Biar tahu semuanya. Oh, cerai itu terakhir. Maka dalam rentetan ini terakhir dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Apa cerai? Hah? Ya itu yang cerai yang haram itu biasanya itu yang dikit-dikit cerai, mudah-mudah minta cerai. Bukan. Kemudian di dalam perceraian kalau sudah memenuhi syarat, ketahuilah, yakini Allah Maha Luas. Ini wa iyyatafarraqa. Kalau sudah dengan prosedur tadi untuk damai tidak bisa, wa iyyatafarraqa, kok ternyata mereka harus bisa. Yuhnillahu kullan min saati, Allah Maha Kaya akan mengayakan, mencukupi mereka. Allah akan ganti istri lebih bagus, suami lebih bagus. Maka jangan ragu, tapi ikut prosedur. Kalau tidak ikut prosedur akan dapat bencana yang lebih berat lagi. Karena dolim kepada seorang istri atau dolim kepada seorang suami, kedoliman akan menjadi sebab kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Dolim. Sampai dikatakan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim berat, ittaqu da'watal madlum, takutlah engkau dengan doanya orang yang dia dolimi, walau kana kafiran, biarpun dia adalah orang kafir. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada antara doanya dengan Allah itu adalah hijab, pembatas. La zalim pada istri, naudzubillah, zalim pada suami enggak ada baiknya. Tidak boleh ada kezaliman di rumah kita.
Jadi pendidikan panjang sebetulnya. Dan harus belajar kita. Kalau sudah hati itu terluka, itu seperti kaca yang retak. Susah untuk ditambal kembali, tidak akan bisa sempurna. Makanya dari awal pernikahan kita selalu menghimbau kepada anak-anak semua yang baru nikah, pengantin-pengantin baru itu, jaga lidah. Kalau sudah terlanjur luka itu tidak membekas. Dan kadang-kadang menjadi infeksi membuka ketidakbaikan yang lain lagi. Mulai dari harapan dan prasangka baik menjadi suudon, ketidaknyamanan, sampai nanti berubah menjadi perilaku selanjutnya tidak baik dan seterusnya. Kasruha la yujbaru. Kalau sudah patah hati, retak hati, terluka, itu susah untuk ditambal. Biarpun seorang bisa memaafkan dan seterusnya, akan tapi lihat Sayyidina Umar ibn Khattab, biarpun sudah ditumpangi dengan cinta, tapi sesuatu yang pernah menyakitkan ini akan menjadikan seseorang itu tidak nyaman. Sayyidina Umar bin Khattab, saudara beliau dibunuh oleh seorang kafir. Dan siapa tahu Sayyidina Umar dan pemberani. Ibaratnya mengangkat pedang tidak akan turun lagi kecuali sudah kena orang yang akan dibunuh, musuh-musuh Allah. Akan tapi setelah itu masuk Islam. Dan beliau dengan kelegaan ngerti, seorang muslim harus mencintai saudara yang seagama. Langsung mengatakan, aku mencintainya. Sudah habislah permusuhanku dengan dia karena dia telah masuk Islam. Pun demikian, suatu ketika laki-laki yang pernah membunuh saudaranya Sayyidina Umar itu duduk di majelisnya Sayyidina Umar, duduk. Sayyidina Umar berkata, wahai saudaraku, aku tidak akan pernah mengingat masa lalumu di saat engkau membunuh saudaraku. Dan setelah engkau masuk Islam, engkau adalah saudaraku. Akan tapi ketahuilah, ada sesuatu di dalam hatiku, tolong jangan menghadapkan wajahmu kepadaku. Lalu ditanya, apakah kau benci? Oh tidak, aku ada cinta kepadamu, cuman ada sesuatu. Ayo. Sayyiduna Rasulullah dengan Hindun, Akhilatul Akbat, yang pernah mengunyah hatinya Sayyidina Hamzah karena kebenciannya dengan Sayyidina Hamzah, pun setelah masuk Islam diterima oleh Rasulullah sebagai seorang mukmin muslim. Akan tapi dari riwayat Nabi juga sedikit menghindar. Kenapa? Karena ada sesuatu, tapi tidak boleh kita mempunyai kebencian lalu menjadi permusuhan. Intinya ini menunjukkan bahwasanya hati ini kalau sudah tergores dan bisa ditutupi, dan mungkin seorang saking hebatnya seseorang seperti Nabi SAW dan Sayyidina Umar tidak menjadi dendam itu, tidak. Kalau yang enggak ada, akan tapi tetap ada bekas itu. Makanya lebih baik jangan membuat goresan-goresan di hati pasanganmu. Jaga lidahmu, jaga perilakumu. Ada orang memang tidak mah belajar, ya dulu lidahnya lidah gardu, lidahnya lidah pinggir jalan, lidahnya lidah bukan lidah pendidikan, lidahnya lidah bukan majelis ilmu. Lihat ngomong seenaknya, dan kadang tidak sengaja, itu yang menjadi problem. Sementara ini nggak seimbang, percintaannya nggak seimbang tuh. Suaminya adalah orang yang sangat belajar agama, sehingga dia sangat menjaga lidahnya karena ngerti menyakiti istri. Tapi istri adalah hanya orang cantik, tapi orang cantik saja, nggak seimbang dong. Sehingga ngomongnya seorang istri seenaknya, abang itu kenapa kok hidungnya begitu tuh, coba enak. Oh ini ngomong seenaknya padahal ngomong guyon. Karena tidak, makanya kalau menikah itu yang seimbang. Dalam Islam ada kafaah, dalam ilmu juga perlu dipikirkan kafaah dan tarbiyah. Jangan hanya orang cantik, jangan rasa ganteng. Anda baik seorang wanita yang solehah, menjaga lidah, belajar pendidikan agama terus, sehingga Anda adalah orang yang menjaga akhlak yang mulia. Tapi istri suamimu tidak berakhlak, sampai naudzubillah penghinaan itu kadang-kadang saking biasanya di saat hubungan suami istri masih menghina. Kok kamu seperti ini? Ada. Sampai seorang wanita mengatakan, saya itu terpukul betul di saat saya hubungan, dikatakan di saat hubungan, di saat masih ada keindahan, dia mengatakan kenapa seperti ini? Menghina wilayah tersebut mungkin karena apa dan sebagainya. Mungkin dia pernah pengalaman sebelumnya atau apa. Lihat ini dasar lidah busuk, lidah kotor. Sampai derajat seperti yang saat yang dikatakan paling indah pun ternyata ini karena kebiasaan, makanya rugi, tidak ada keseimbangan. Makanya kalau ngaji itu jangan sendirian.
Suami dibawa, diperkenalkan kepada kemuliaan, diperkenalkan kepada kebaikan. Dan nanti kalau sudah sampai tidak bisa, apakah bentuknya karena terlukai oleh pasangannya atau karena pasangannya tidak baik, intinya jika ternyata di dalam rumah tangga itu susah dipertahankan sesuai dengan prosedur yang tidak tadi kita sebutkan, maka ketahuilah wa iya tafarraqu, kalau harus terjadi perceraian jangan khawatir, lihatlah masa depanmu. Yunillahu kullan min sa'ati, Allah akan mencukupkan orang-orang itu dari kemurahan Allah yang sangat luas. Allah maha luas dengan rahmatnya, jangan khawatir. Akan tapi kami himbau kepada siapapun yang punya masalah rumah tangga, perceraian itu tidak gampang. Jika ada seorang wanita setiap hari ditempelengi sama suaminya, setiap hari tempelengi pagi, siang, dan sore, tempelengi sama suaminya. Oh, suaminya jelas neraka gitu, nempeleng orang lain saja haram kok. Kita ada berbicara dengan seorang istri yang setiap hari tempeleng oleh suaminya. Itu lebih bagus daripada setelah menjanda dia masuk bab perzinaan. Awas hati-hati. Secara psikologi memang sebagian wanita atau laki-laki di saat punya masalah itu hampir yang namanya syahwat mungkin, khususnya wanita. Sehingga dia mengatakan saya tidak pengen apapun hubungan suami istri, nggak pengen karena suaminya kejam, itu dia murahnya dingin, frikit. Di saat punya suami yang bermasalah. Akan tapi ketahuilah kalau sudah cerai itu setan berbisik. Orang di kiri kananmu terlihat tampan, menggoda, membangkitkan syahwat dan seterusnya, maka tidak mudah menjanda wahai para wanita. Maka harus dipikirkan matang, tunjuk para guru-guru mulia. Tidak seenaknya kan Anda lihat minta cerai sana, sini sana ini. Ada pendidikan. Tidak mudah. Tidak mudah sendiri itu. Mungkin Anda adalah orang yang sangat baik. Mungkin seorang wanita itu sangat baik, akan tapi ketahuilah gelar janda itu sendiri kadang menjadikan sebab orang-orang yang mata keranjang, orang-orang yang busuk hati itu akan menjadi bahannya, mulai mencoba menggoda dan seterusnya. Sementara wanita itu wanita biasa, sesaat bangkit syahwat, sesaat ini, di saat mulai plong dari permasalahannya, sudah tidak ditindas sama suami, nggak didolimi sama suami, blong, alhamdulillah, mulai ada kelegaan, lepas daripada bencana, lepas daripada problem, lepas daripada tekanan, mulai syahwat mulai bangkit saat itu. Masuk bab perzinahan dan mukaddimah zina, rendah dia. Maka menuju pernikahan adalah hal yang baik. Jangan ragu untuk minta menikah pada siapa, minta pernikahan yang mulia. Maka itu yang dijanjikan Allah, ambil janji Allah bukan dengan perzinahan. Wa yatafarraqu, kalau terjadi perpisahan, yughnillahu kullan min sa'atihi, Allah sudah menjanjikan akan beri, ambil itu janji Allah. Jangan sampai dengan keharaman. Ini yang paling ditakutkan. Banyak terjadi dari janda-janda yang tidak mampu menyelami kesendiriannya adalah dengan kehinaan. Makanya ditempeleng suami setiap hari lebih bagus daripada dia harus melakukan perzinahan. Naudzubillah. Tapi hidupmu bukan untuk ditempeleng, hidupmu untuk indah. Ambil langkah yang positif, menikah dengan cara yang mulia. Ambil fadfar bidati dini taribat yadak, dahulukan urusan agamanya. Allah maha luas, dan ingat janji Allah. Janji Allah. Jadi di saat seorang suami didolimi oleh istrinya dan sebagainya, kemudian harus mengambil satu keputusan, harus meninggalkannya, atau dia harus sabar, akan diangkat derajatnya sambil mendidik sampai mati sekalipun, boleh, silakan kalau mau sabar. Bisa menjadi wali keramat, punya pangkat besar gara-gara kesabaran, tapi kasihan istrinya nanti. Kasihan istrinya dolim pada suami ini. Tapi kalau seorang suami sabar bisa saja. Dan memang harus suami itu sabar-sabar benar ya. Jadi ada keseimbangan tadi. Tadi diancam ke istri-istri. Jangan mudah mencerai. Jangan sampai menganggap istri tidak berguna di rumahnya. Ada ceritanya satu ustadz. Ini sama istrinya itu sudah tidak. Kamu ini perempuan tidak berguna. Waduh. Orang berguna banyak sih. Akhirnya seorang istri itu ngomong, kamu tidak akan bisa ngajar kecuali karena saya. Apa? Nggak bisa ngajar kecuali karena kamu. Aku bisa ngorang. Baik, boleh. Ini cerita terakhir kemarin dari Habibatullah, dari guru. Akhirnya apa? Tidak boleh sombong. Akhirnya, baik, ayo sekarang urusi urusan keluarga semuanya. Ayo kalau kau bisa.
Ayo, aku bisa. Sombong dia, kiainya, ustadznya. Jam kebutuhan anak kan, penting susu, ini, dan sebagainya. Akhirnya sang ustadz ini lagi ngajar begini, ada kertas datang. Abah, bawangnya habis. Sementara untuk persediaan tamu dalam waktu, nanti ada tamu, ada ini untuk. Sudah mulai ngajar, tidak konsentrasi. Kayak ngelantur. Sampai muridnya pada bingung, ini kiai ini agak beda nih jawabnya, ngomongnya sudah mulai ngelantur. Tidak enak. Akhirnya setelah selesai majelis tanya, ya Syekh, saya mungkin punya masalah besar. Saya ngelihat Syekh ini kok ngajar mulai tadi kok nggak konsentrasi, kenapa? Ditanya permasalahan, lantur sana kemari. Akhir majelis ngomong, man yufakkirul basalata la yujibul mas'alata. Karena saya mikir bawang, maka saya tidak bisa menjawab benar permasalahan. Nah, ada bawang di belakang dipikiri. Akhirnya balik kepada istriku, ya benar, aku tidak akan bisa ngajar kecuali karena bantu urusanmu. Istri tidak pun, urusan istri, urusan anak dan sebagainya. Repot menyusui anak itu. Di sisi lain, awas, hati-hati dengan suami. Ada keseimbangan di sini tuh. Semuanya saling melengkapi hidup itu. Semua saling melengkapi ya. Akan tapi kalau sudah ternyata sudah dengan upaya sabar, bertahan sampai tidak mampu, jangan sampai menjadi melanggar undang-undang Allah di dalam rumah tangga. Naudzubillah, istilahnya seorang perempuan. Sehingga mencari kesenangan dengan cara yang lain, mulai dari ngerumpi, gunjing suaminya di sana sini, atau naudzubillah sampai masuk bab perzinaan karena suaminya tidak pernah menyenangkan. Oh, ini busuk, hina, rendah, neraka jahanam dia. Masih di bawah naungan seorang suami ternyata demikian. Kenapa? Ngadukan perceraian, nanti menikah dengan suami yang dikehendakinya. Janji Allah akan terpenuhi. Kullan. Semuanya akan diberi oleh Allah, tapi ingat dengan prosedur yang benar. Operasi yang pada waktunya. Operasi pada waktunya. Dan kadang di saat seperti itu yang namanya perceraian menjadi hukumnya wajib. Jangan dipelintir kalimat cerai itu oleh para sebagian suami. Sudah zalim seenaknya sendiri. Jadi ada nih di antara orang ngadep, suami saya itu santri Bu ya, dulu gini sudah tidak ngasih nafkah, nempeleng, nyaci, ngolok sebagainya. Di saat ngomong saya pisah saja. Kamu ini katanya ngaji, setelah ngaji ternyata minta cerai. Apa kamu tidak ngerti minta cerai adalah haram, dosa, paling benci oleh Allah. Dari kehalalan adalah cerai. Oh, bukan cerai seperti itu. Cerai dengan kamu wajib. Kembali nempeleng istrinya. Bukan saja dibenci oleh Allah lagi, keharusan kadang. Dan dari itulah kenapa Sayyidina Rasulullah mencerai Sayyidina Zaid bin Harithah, seorang yang soleh, dan Sayyidah Zainab yang sangat soleha. Soleh dan soleha dipisah oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Tidak kecocokan di situ. Dikhawatirkan terjadi pelanggaran kepada Allah yang lebih besar lagi dalam rumah tangga. Ada perceraian. Wa kana Allahu wasi'an 'alima. Allah Maha luas dengan rahmat dan karunia-Nya. Apalagi kadang-kadang mikir anak, sudah tahu kedzaliman suami, sudah tidak kira-kira. Bukan saja kedzaliman, sampai suami mungkin tidak sholat, mungkin mabuk, mungkin judi, rizkinya haram, diingatkan suami nggak mau denger. Mau apa? Mau anak kita suruh makan haram setiap hari ya? Akan kita biarkan semacam itu. Ini biasanya menjadikan seorang perempuan itu adalah seorang wanita menjadi lemah di hadapan solusi dari Allah yang luar biasa ini. Ini solusi dahsyat, hebat. Karena seolah-olah ini, makanya hikmah Allah. Hakiman, Allah itu maha tahu dengan apa yang Allah syariatkan untuk kita. Perintah Allah, undang-undang Allah semuanya mengundang masalah dan tidak semua orang bisa menjangkau. Tapi dikasih tahu maka wasian. Allah maha luas dengan rahmatnya, hakiman, maha tahu, hakim, hikmah, nggak akan salah. Biasanya kasihan, anak saya nanti bagaimana? Oh, nunggu anakmu jadi setan seperti bapaknya. Kadang sebagian wanita itu memang lemah di hadapan hal yang semacam ini. Atau seorang suami kadang-kadang Masya Allah sudah tahu ibunya melakukan pelanggaran sudah. Sampai suatu ketika tuh nggak ada keharaman sekali dilakukan. Sebentar dia sudah punya anak, karena benci, minta cerai dan sebagainya. Sampai sholat tidak, mabuk iya, memasukkan rumahnya laki-laki dan sebagainya. Kasihan anak saya. Oh, nunggu anakmu nanti giliran suka mendatangkan laki-laki di rumahnya kayak
Ada seorang suami adalah memang tidak laki-laki. Tidak laki-laki, tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan. Kehinaan dilakukan oleh istrinya. Dan memang dengan sengaja istrinya protes karena dia adalah orang yang enggak benar, protes agar dicerai. Sehingga ini yang ditakutkan, jangan sampai ada protes selaku yang lebih hina lagi. Ada perempuan yang memang hina seperti itu, sudah dicukupi dalam rumah tangganya, sudah dicukupi dengan ini, akan tapi karena pikirannya itu adalah pikiran setan, pikiran iblis, lihat, karena sudah tertarik dengan laki-laki lain, naudzubillah, wah ini neraka sudah disiapkan di hadapannya. Sudah punya suami, tatonya hatinya kesana kemari. Lalu sampai berbuat dolim gara-gara ini semuanya. Berbuat dolim kepada suaminya gara-gara sudah ada kecenderungan dengan laki-laki. Waduh, siap langkahnya ke neraka. Dan tidak akan diberkahi setelah itu kehidupannya nanti, lihat. Akan tapi kalau punya masalah kemudian betul-betul tidak bisa diselesaikan lalu cerai, melangkahlah kepada pernikahan dengan cara yang mulia. Memang di sana ada cerai 1, cerai 2 untuk belajar. Barangkali seorang suami yang pernah berbuat dolim di masa perceraiannya itu, dalam masa iddah dia berpikir, oh iya ya susah bener ya ngerawat anak sendirian dan sebagainya. Mungkin oh iya istriku ternyata berguna bagiku. Akhirnya apa? Rujuk di masa iddahnya. Atau seorang istri di saat dicerai oleh suaminya biar belajar, kemudian setelah itu dia bisa minta maaf dan seterusnya, atau membuat perubahan sehingga indah. Pendidikan dalam Islam tidak serta cerai lalu tidak bisa kembali lagi, ada namanya hak untuk rujuk bagi sang suami dan seterusnya. Di masa iddah dicerai 1 dan 2. Kalau sudah cerai 3 nggak bisa balik lagi kecuali sang istri sudah menikah dengan laki-laki lain sampai dicerai kemudian kembali lagi, namanya muhallil. Dan itu pun tidak boleh dengan sengaja dan main-main, karena itu adalah adalah taish musta'ar, seperti kambing-kambing pinjaman. Ada solusi. Baik, Allah maha luas dengan karunia-Nya. Selagi di rumah tangga tidak bisa tegak dengan salah satu pasangan yang melanggar Allah, suruh sholat nggak mau. Seandainya belum sholat karena Allah, suruh sholat karena suaminya saja deh. Maksudnya apa? Patuh perintah suami dulu, nanti akan diberi oleh Allah keberkahan. Patuh sholat, karena urusan keikhlasan itu adalah hati, perlu belajar. Sama suami aja suruh sholat 2 rakaat, 2 menit saja nggak mau sholat. Katanya mengaku aku cinta kepadamu wahai istriku. Istrinya minta apa? Bukan minta naik gunung turun gunung, bukan. Sekarang kalau ada seorang istri mengatakan wahai suamiku, aku ingin melihat suamiku naik pohon kelapa. Naik insya Allah demi cinta. Padahal tidak ada kelapanya di atas. Kenapa? Aku pengen lihat aja abang naik itu. Oh iya wahai istriku, demi engkau aku akan naik pohon kelapa. Lama. Bagaimana urusan semacam ini? Baru nanti tertata hatinya untuk kenal Allah, berkumpul dengan orang soleh. Istri menginginkan sholat di masjid, bang, enggak, sholat di masjid agar kumpul dengan orang soleh, ada turun rahmat pula menjadi sejuk. Urusan kebaikan melanggar Allah, tidak sholat, tidak kehinaan semuanya. Akhirnya mau diteruskan dengan yang demikian itu. Ya iya, tafarraqa, kalau sudah berpisah, yuhnillahu kullan min sa'atihi, Allah akan berikan kecukupan. Allah maha luas dengan rahmatnya, jangan khawatir. Ada Allah yang beri makanan burung itu yang sekarang lagi berkicau, itu adalah Allah. Yang beri makanan ulat-ulat yang ada di dalam bebatuan pun adalah Allah. Yang berikan rezeki cicak adalah Allah. Bagaimana dengan manusia? Manusia tidak akan dibiarkan. Ada jalan. Ada jalan. Allah akan membuka. Apalagi dengan janji Allah, kullan, semuanya akan diberi oleh Allah. Dari urusan rezeki yang selama ini dikhawatirkannya, Allah akan beri. Urusan apapun, wa kullan yuhnillahu, Allah akan cukupkan. Cukup ini adalah bermacam-macam maknanya. Yuhnillahu, akan diberi istri yang lebih bagus daripada dia, diberi suami yang lebih bagus daripada dia, diberi rezeki yang lebih banyak daripada sebelumnya, diberi kemudahan. Ingat, tapi sesuai dengan prosedur. Jangan salah. Kalau salah alamat, tidak akan memenuhi janji Allah, karena Anda salah dalam mencerai. Jadi cerai harus ada prosedurnya. Tapi ingat, perceraian adalah ada dalam syariat Islam, bukan seperti yang ada pada syariat yang lain. Apapun bentuknya, istri adalah tidak bisa dicerai, biarpun dia kayak apa. Biarpun sudah berubah menjadi akhlaknya akhlak setan, tetap menikah adalah sekali seumur hidup. Dipikir itu hebat, karena itu sebenarnya keluar dari manhaj agama Allah. Semuanya ada syariat perceraian. Cuma ini karena agama sudah salah, agama yang dirubah, agama tersebut melarang perceraian. Tapi aneh, pernikahan adalah satu keburukan yang harus aku tak lakuin. Aduh.
Jadi mereka ada satu agama yang unik, menganggap pernikahan adalah satu kejahatan yang harus saya lewati, satu ketidakbaikan yang harus aku ambil. Kan aneh. Pernikahan adalah sunnah fitrah, sunnah Nabi. Kalau Sayyidina Isa alaihissalam tidak menikah, seperti aja misalnya. Para ulama tidak menikah tentu sebab lain, bukan karena pernikahan adalah bukan sesuatu yang baik. Bukan. Akan tapi pernikahan adalah satu cara yang istimewa. Ketahuilah, Allah tidak memberikan kepada hambanya syahwat kecuali karena Allah ingin memberikan tambahan kenikmatan. Dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali Allah juga berikan sarana untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang bersih. Syahwat hubungan seks ada pernikahan. Kalau tidak ada syahwat, tidak ngerti kenikmatannya pernikahan. Ini ada syahwat adalah tambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam pun dalam agama kita melarang orang memangkas syahwat. Apakah dengan minum obat agar tidak bisa bangkit syahwatnya, agar hilang keinginannya? Enggak diperkenankan. Termasuk kebiri pun diharamkan juga. Dan seterusnya. Enggak boleh memangkas, melawan yang namanya fitrah ini. Fitrah biarkan begitu saja. Nikah. Ini indah agama kita, pernikahan dihimbau. Biarpun diganti dengan ibadah bukan suatu yang baik dan mulia. Ada sahabat Nabi SAW setelah mendengar Nabi SAW kalau sholat malam sampai kakinya bengkak dan beliau adalah ahli surga tertinggi dan keistimewaan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Lalu ini sekelompok sahabat Nabi itu berkata, bagaimana dengan kita? Nabi saja seperti itu. Ya sudah, agar kita bisa mulia. Wallahi, ada yang bersumpah, demi Allah aku tidak akan menggauli istriku. Ada lagi, demi Allah aku akan puasa setiap hari. Akhirnya sampailah kepada Nabi SAW berita tersebut. Nabi mengatakan, aku adalah paling takwanya manusia. Aku adalah orang paling takwa di antara kalian. Tapi aku menikah, aku juga berpuasa, kadang aku berbuka. Ajar saja hidup, gak usah aneh-aneh. Sehingga terjadi pelecehan seksual di kalangan tokoh-tokoh agama mereka yang melarang pernikahan itu. Lihat, aneh. Tidak boleh menikah dengan cara yang baik, akan tapi dengan cara yang haram bolehlah. Kan aneh. Ini adalah kebusukan-kebusukan agama yang sudah dirubah. Agama Islam adalah ada pernikahan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Bahkan dalam pernikahan pun hendaknya disyiarkan. Ada saksi dalam madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, madhab Imam Malik, nggak ada saksi, akan tapi harus ada isyar. Diseramaikan orang pada tahu semuanya. Ini agar jadi sesuatu yang halal, agar menjadi tren gaya yang menjadi kekaguman, bukan sembunyi-sembunyi. Hubungan sembunyi tidak, biar diketahui ini halal karena keluar turunan yang halal bersih. Sehingga tidak ada orang menghinakan pernikahan. Pernikahan adalah indah, kemuliaan. Akan tapi kemudian setelah itu dijaga. Kalau ternyata di dalam pernikahan yang harusnya dengan keindahan ini kok tidak bisa sampai kepada keindahan tersebut, ternyata kegagalan dalam mengarungi bahtera hidupnya, terus ternyata ada percekcokan, ada perselisihan, maka di situ ada solusi. Wa yatafarraqu. Kalau bercerai, ketahuilah Allah Maha luas dengan rahmatnya. Akan ada kemudahan di balik itu semuanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau engkau selama ini mengambil keputusan, selama dalam rumah tanggamu sudah enggak benar ngambil keputusan, kok berat hanya karena apa? Mungkin kau katakan, oh kekayaanku ada di suami istriku semuanya. Ketahuilah, bumi semua ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau seorang istri mikir masalah makan dan sebagainya, bumi ini milik Allah semuanya, bukan milik suamimu, bukan milik mantan suamimu, bukan. Milik Allah, Allah bisa beri kepada siapa saja. Bahkan Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Orang kafir kaya raya banyak. Laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Tapi ingat wasiat Allah. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau ambil dari keputusan-keputusan itu semua harus atas dasar rasa takutmu kepada Allah. Jika di dalam rumah tanggamu khawatir alla yuqima hududallah, tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, seorang wanita bisa khulu dalam ayat Al-Quran, minta cerai dengan cara yang benar. Seorang istri bisa mencerai jika dikhawatirkan di dalam rumahnya tidak bisa ditegakkan syariat Nabi SAW. Maka hendaknya di saat mengambil keputusan pisah sekalipun harus atas dasar takwa, takut kepada Allah. Harus dihadirkan Allah di sini.
Wasiat kepada orang-orang terdahulu di saat ingin mengambil keputusan. Dan wasiat wa iyyakum, dan untuk kalian semua wahai umat Nabi Muhammad, apapun yang kau ambil dari keputusan itu hendaknya atas dasar kau takut kepada Allah. Takut di rumah itu tidak bisa menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hawa nafsu tanpa pertimbangan dan seterusnya. Kalau sudah takut di rumah tidak bisa ditegakkan syariat, maka engkau mengambil keputusan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kalau ternyata engkau itu ingkar dan karunia Allah Subhanahu wa taala, fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ard, maka ketahuilah kalau ada di antara kalian tidak bisa memandang karunia Allah itu dengan pandangan iman, bahwasanya Allah Maha Kaya, Maha Luas. Jika tidak ada Dia, ada yang lainnya. Tidak perlu kita mempertahankan sesuatu yang menjadikan rusak. Bahkan kadang seorang suami mempertahankan seorang istri yang setiap hari menyakiti ibundanya. Seorang suami mempertahankan istrinya yang setiap hari menyakiti ibundanya. Allah. Menyakiti secara benar, bukan karena ibundanya yang sensitif. Ada sebagian orang tua itu sensitif, Kak. Sama mantunya tidak akur, ya ini kebusukan dari orang tua. Memang ada seorang istri yang ngomong nyancelkit, ngomong gini, ada hati-hati. Sudah mau ngomong, kalau mertuanya ngomong kasar, bikin masalah, tidak pernah kasih kepada mertua dan ini hal-hal yang sedemikian mungkin terjadi. Kalau ada di antara kalian diingkar dengan karunia Allah, termasuk di dalamnya adalah, ini juga ancaman, suamimu adalah karunia Allah. Ternyata kok kau buang begitu saja, ketahuilah. Apalagi atas seorang suami menyia-nyiakan istri, berarti menyia-nyiakan nikmat Allah. Ini karunia, istri itu diberi oleh Allah, seorang suami diberi oleh Allah, ini karunia. Dan harus disyukuri. Kalau kau ingkar dengan itu semua lalu kau buang begitu saja, ketahuilah Allah Maha Kaya. Kau yang akan sengsara, Dia akan ditolong oleh Allah. Sebab bumi dan langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seorang istri dicerai dengan kezaliman. Ada seorang suami, seorang istri minta cerai dengan kezaliman. Ini kufur nikmat. Dan Nabi pernah dilihatkan kebanyakan ahli neraka adalah dari kaum wanita dalam suatu ketika. Kenapa wanita banyak di neraka? Tidak usah khawatir ibu-ibu ini. Ini kan untuk ahli neraka, ini bukan ahli neraka. Sebagian orang gampang tersinggung. Oh, berarti ahli neraka yang tersinggung nih. Nabi mengatakan paling banyaknya wanita itu ada di neraka adalah wanita. Kenapa? Li'annahunna yukthirna syikata wa yakfurnal ashira. Yukthirna syikata tuh sering ngeluh. Ini jendela rusak, genteng bocor, panci penyot. Nah, setiap hari ada laporan, setiap suaminya, ini lagi WC-nya macet. Ya WC macet, kamu di sini udah 20 tahun. Ya wajar lah, tapi kalau nggak ngeluh tuh nggak enak. Coba ngomong yang baik, abang WC-nya lagi macet nih. Atau apa? Memang ada. Yukthirna syikata, kalau nggak ngeluh tuh nggak enak. Ada kan begitu perempuan? Loh, banyak. Ini kan cuma sedikit yang mau ngaji, yang nggak ngaji terus. Banyak sana. Mulai ngeluh pun bahasanya pakai bahasa mengeluh itu kadang-kadang tidak dengan bahasa langsung. Kok begini tuh tidak dengan bahasa rayuan abang. Ada model rumah model baru tuh. Maksudnya ini jelek itu loh, tidak paham dia. Jadi sampai suaminya dipaksa harus beli ini dan sebagainya, sampai korupsi, ngambil duit pondok, ngambil duit masjid, apalagi bohong di pasar, gara-gara perempuan yang di belakangnya itu. Tapi kalau ahli surga mah enggak, ini amin. Yukthir nasyika, kalau saya ngeluh gitu. Sudah dibelikan sepeda, alhamdulillah, tetanggamu jalan kaki. Tidak usah sepeda terus, terlambat ngajinya. Biarpun ngaji kamu ngungkit kamu. Dan biarpun ngaji kamu nuntut kepada suamimu, nggak baik. Padahal kalau jalan kaki bu itu pahalanya lebih gede, sampai di sini keringetan, sampai haus, minumnya seger, dapat pahala. Makanya nanti jalan kaki semuanya.
Jual motornya buat bangun masjid sebelahnya tuh, yang nggak jadi-jadi itu. Nggak, artinya jangan biasakan dengan yukthirna syikata, sering ngeluh. Bahkan ngeluhnya kadang ngeluh bohong, hanya pengen perhatian. Sehingga sampai ada seorang suami itu ngomong sakit pun nggak berani kepada istrinya. Kenapa? Di saat suami ngomong sakit, pasti istrinya punya sakit lebih hebat lagi menurut dia. Pasti model ada. Makanya ada seorang suami kalau sakit tuh diam-diam, ada berobat diam-diam dan sebagainya. Kenapa? Saya ngomong pusing, jadi aku juga pusing lah. Ada model istri, coba. Ini belakangnya bapak ada ngangguk-ngangguk, ini nggak ada enak banget ini. Ada kalau kita ngomong, ada seorang suami ngomong, aduh, saya sakit, iya saya juga sakit, aduh, terus ngomong gimana ini? Ibu jujur, bener hari gitu kan? Bu, jujur, kalau orang jujur cepat masuk surga, bener ndak? Ada ndak? Allah nggak ngaku. Ndak begitu. Kalau ibu misalnya mendengar suami sakit, tahan dulu, diperhatikan dulu. Oh ya bang, baru nanti setelah suami sampai gimana? Gantian bang, ndak apa-apa, jangan langsung kayak ngentai, kayak apa namanya, ndak menganggap. Ngadu, ndak ngeluh tok. Ada giliran bapak-bapak nanti kok ndak enak terus mulai tadi. Tapi bapak kan kan tadi sudah adil bu di sini majelis, jangan khawatir bu. Adil semuanya. Semuanya harus dapat. Ada yukthirna syikata. Ngeluh tak mulai dari sepedanya bocor. Bocor namanya ban. Kalau ndak bocor banmu pakai batu sama besi. Aneh nih perempuan ya. Ya wajar bocor bannya. Bensinnya habis, kipas angin mati, buatan manusia itu. Mati lampu, matahari nggak pernah mati itu. Ketahuilah bahwasanya ada yukthirna syikata, suka ngeluh. Mulai ngeluh dengan bahasa halus, bang ganti motor dong bang, orang sudah banyak punya motor. Maksudnya apa? Capek saya itu naik sepeda. Ngomong gitu, cuman bahasanya lain, cuman karena dia sedikit pinter, karena dia anak kampus. Bahasanya sedikit dikemas halus ya. Jadi bukan ngomong motornya jelek, enggak. Bagas lebih bagus lagi, ini model baru bang, enak ini, nanti tidak disetir pun jalan sendiri. Ada macam-macam gayanya itu, macam rumah ini nih, yukthirna syika ahli neraka. Agar lebih seorang istri yang selalu mengatakan, abang ini sudah baik. Tapi sebaik-baik suami adalah memuliakan istri. Neng, kayaknya motornya harus ganti ini, biar lebih enak. Ya, syukuri alhamdulillah. Tapi suami yang mengerti. Membuat rumah yang bagus untuk istri, untuk memuliakan istri agar terhormat, bukan sesuatu yang terhina, asalkan dengan dari rezeki yang halal. Setelah dipenuhi hak-hak harta, yaitu zakat, hak-hak fakir miskin, sedekah dan seterusnya, buat rumah yang bagus. Setelah itu Allah akan membantu dalam kebaikan dan akan dinilai sebagai kebaikan. Jangan mentang-mentang istri yang nerima langsung 2 mud 1 genggam sehari nafkahnya. Hitung-hitungan baju menurut fikih hanya 2 tok cukup, makan 1 mud. Pulang ke rumah bawa sate, makan sendiri, istrinya suruh lihat, kan kamu sudah saya kasih 1 mud. Tidak begitu. Tapi ada model istri suami begitu tuh ada. Kita dengar cuma, aduh suami saya itu tidak pernah mikir saya beli bakso satu tok. Masya Allah. Ibu jangan disalahin ibu, itu ibu yang salah pilih dulu. Iya bu ya. Waktu sekolah, waktu kuliah membaik banget. Kalian setelah menikah setiap hari marah-marah. Menikah itu karena Allah, dengan cara yang Allah bimbing, maka akan menemukan kehidupan yang baik nanti. Penyakit kedua bagi wanita adalah yakfurnal ashir. Gak pernah terima kasih. Susah loh sebagian istri mau terima kasih. Kalau seandainya kebutuhanmu adalah 20.000, kalau dapat 10.000, gimana terima kasihnya? Kan susah. Kebutuhannya 2.000. Abang biasanya ngomong, bang 10.000 bang. Ini minyak goreng naik, BBM naik. Coba dikatakan abang, Masya Allah 10.000 Allah. Abang, saya dengar tetangga kemarin, bukan saja nggak dapat gaji, sudah nggak dapat gaji, nggak dapat kerjaan, ada maling masuk rumahnya. Alhamdulillah bang, kita masih punya 10.000. Berarti kita utamakan beli makanan yang sekiranya bisa cukup dengan 10. Oh ini ahli surga di rumah. Tapi para suami jangan mentang-mentang punya istri ahli surga lalu seenaknya ngasihnya 10.000 setiap hari nanti ya. Ini problem juga. Ini kadang-kadang suami itu mentang-mentang istrinya kalem. Ada sebagian suami itu harus kasih istri yang serem. Ada sebagian suami itu harus kasih istri yang kurang ajar, yang serem, yang dolim itu. Kalau ngerti istrinya baik itu seenaknya. Baru istrinya marah-marah, baru ini ada model-model laki-laki kayak begitu.
Mau jadilah model laki-laki yang baik, mau jadi suami istri yang baik. Memang ada, betul. Ada sebagian suami, Masya Allah. Baru kalau istrinya sudah tolak pinggang begitu langsung, iya, iya, iya. Ada model begitu. Coba disaksikan dalam masyarakat. Semuanya karena jauh dari Allah. Ibu pernah tolak pinggang depan istri kami? Dia pulang, bawa duit enggak? Yakfurna al-ashir. Baik. Ini adalah model-model wanita. Tapi model suami ada yang betul tidak peduli dengan urusan istrinya dan sebagainya. Sering makan di warung, tapi istrinya tidak pernah merasakan. Makan di warung, wah kalau sudah makan sama teman-temannya foya-foya dan sebagainya. Istrinya kasih apa ya? Ikan asin enak, masih saya suka ikan asin. Bingung yang paling tidak enak apa kira-kira? Ya sudahlah. Istrinya pokoknya ala kadarnya, enggak pernah dipikir dan sebagainya. Masya Allah. Baik. Allah, makanya kalau ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apapun keputusan yang kita ambil, melanjutkan sebuah pernikahan, jalinan pernikahan atau harus menghentikan, hendaknya harus disadari dan didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingkar atas nikmat Allah, Allah Maha Kaya. Semuanya adalah milik Allah. Allah akan mengirimkan kepada pasanganmu yang kau zalimi dengan segala kebaikan. Ittaqu da'watal madlum. Takutlah dengan doanya orang yang terzalimi. Biarpun kafir, awas abi, berbuat zalim pada orang kafir mengerikan. Tidak ada hijab antara doanya dengan orang kafir tersebut. Biarpun dia mengatakan dia tidak percaya kepada Allah, tapi ngomong semoga yang kurang ajar kepada aku begini akan didengar oleh Allah, karena dia orang yang terzalimi biarpun kafir. Apalagi seorang istri, seorang muslimah, seorang suami kau zalimi, awas, didengar oleh Allah. Makanya sebab kesengsaraan. Sehingga kezaliman kita semakin besar, kepada orang yang lebih besar kewajiban kita semakin gede. Makanya durhaka pada orang tua zalim yang amat besar. Durhaka kepada suami zalim yang amat besar. Kepada orang kafir saja menjadikan sebab doanya dikabul, bagaimana seorang istri berbuat zalim kepada seorang suami, atau seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Masya Allah. Saudara dengan saudara yang dilahirkan dari bapak yang sama atau ibu yang sama, atau mungkin bapak ibu yang sama, berebut waris dan seterusnya. Orang kafir saja menjadikan sebab musibah datang kepada orang yang berbuat zalim. Bahkan Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi wa hambaku inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan berbuat zalim atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan ini haram atas kalian semua. Fala tadzalamu, jangan sampai berbuat zalim. Khususnya dalam rumah tangga. Sehingga kalaupun terjadi perceraian tidak boleh ada kezaliman di sini. Didasari atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka ketahuilah kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Wa kana Allahu ghaniyan, Allah Maha Kaya. Karena kau mengambil langkah dengan dekat kepada Allah, Allah yang Maha Kaya akan mencukupi. Hamidan, dan akan berterima kasih, menyanjung hambanya. Allah yang Maha terpuji itu akan menyanjung hambanya. Kau mengambil langkah yang benar. Hamidan, tidak akan membiarkan hamba ini akan disanjung oleh Allah. Allah yang Maha terpuji akan memuji hambanya yang menjalankan segala sesuatu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kita, menjaga keluarga kita yang sudah terlanjur pisah. Semoga Allah beri yang terbaik. Jika dulu adalah dengan cara yang zalim, semoga Allah mengampuni, dan semoga Allah menjauhkan kezaliman dari diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadiron, para pemirsa Al-Baja TV, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, dan kami berikan kesempatan dari jamaah yang hadir sini. Setelah itu kami akan menghadirkan pula pertanyaan dari sosial media. Dan bagi para pemirsa atau para pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan melalui layanan telepon di 0231 830 8929. Jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya Al-Baja TV. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak yang hadir di sini dan juga ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Buya, yang saya mau tanyakan ini ada cerita antara mertua dengan mantu. Mertua ini sangat dominan baik di rumah maupun di musola. Cuman kebiasaannya karena terlalu dominan jadi sering keterusan, suka ya artinya bergibah gitu. Nah akhirnya karena sang mantu suka ini menghindari bergibah, akhirnya kalau sudah cerita menuju ke bergibah, ya apa namanya, berhenti atau mengundurkan di apa gimana ya, jadi menjauh gitulah. Nah ini apakah sang mantu ini karena menjauh menghindari bergibah termasuk memutuskan tali silaturahmi atau bagaimana? Nah ini terus bagaimana yang sebaiknya untuk sang mantu menghadapi sang mertua? Demikian saja, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, pertanyaan saya menyambung dari minggu kemarin, karena saya mau bertanya sudah ada yang ambil. Buya menjelaskan kalau ada bantuan dari pemerintah untuk BLT itu atau untuk pendidikan bagi orang yang miskin, orang yang berkemampuan, haram untuk mengambilnya. Di desa kami, maaf kami juga ya ada kelebihan mendapat pensiun, jadi saya pikir itu bukan hak saya. BLT itu bantuan langsung yang harus untuk orang miskin sama pengurus desanya, diambil per orang untuk dibagi rata. Saya sendiri terbagi 30.000. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ibu sebagai apa dulu di situ? Tidak sebagai apa-apa, saya hanya masyarakat biasa. Terus bagaimana kok bisa dapat itu? Udah dia kirim sama RT-nya, ini bagian ibu, katanya 30.000 loh. Kata kalau BLT terus bagi rata Bu supaya adil begitu. Jadi kami yang pihak menerima bagaimana harusnya baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah menggunjing. Kalau menggunjing tidak pandang apakah itu mertua, orang tua, atau guru sekalipun. Jika kita mendengar orang menggunjing, maka pilihannya adalah dua. Kita mengingatkannya atau kita meninggalkannya. Kalau kita tetap duduk di situ, ikrar kita. Dipikir kita menyetujui sehingga semakin menjadi-jadi dia. Apalagi kita sambil ngangguk-ngangguk begini. Syarikun lahu fil itsmi, maka dapat bagian dosa. Maka pilihannya dua, mengingatkannya atau meninggalkannya. Kalau meninggal bermacam-macam alasan, akan tapi tidak terus meninggalkan. Suatu ketika kita wajib mengingatkannya dengan cara yang halus. Ada kaidah di dalam mengingatkan. Kalau kita harus mengingatkan seseorang, apalagi orang itu lebih tinggi pangkatnya dari kita, orang tua kita misalnya, guru kita atau siapapun. Bahkan kepada anak sekalipun, kepada siapapun harus ada aturannya dong. Di saat seseorang itu melakukan pelanggaran, kok diingatkan saat itu, yang muncul adalah bukan jiwa insyaf, akan tapi lebih banyak adalah jiwa pembantah, pemberontakan, inat. Merasa tidak terima, karena semacam masih direndahkan dan sebagainya. Maka hendaknya di saat kita mengingatkan harus mengambil waktu yang tepat. Mungkin suatu ketika, jika kita lagi duduk nyantai atau dalam jalsah khusus atau duduk khusus, kita bicara tentang bagaimana bahayanya menggunjing dan seterusnya. Dan tidak langsung kita isyaratkan kepada contoh yang selama ini pernah dialami supaya tidak tersinggung. Mungkin secara gamblang saja. Pokoknya kalau kita ngomongin orang begini-begini hukumnya, sampai orang itu faham. Dan jika ada orang faham, tidak faham dengan isyarat, maka ngomongnya terang-terangan saja di tempat yang berbeda. Assalamualaikum, mohon maaf. Sebab ada orang yang tidak faham dengan isyarat. Sebab kadang-kadang ada orang diajak bicara gunjing, dan mungkin dia dihadiri majelis juga kadang-kadang.
Kalau sudah bicara gunjing, tapi sampai di rumah gunjing dia. Karena ini penyakit ini. Dan dia nggak sadar. Padahal ngerti gunjing adalah nggak boleh. Ini penyakit. Bahkan kadang kiainya masih ngomong gitu, bahayanya gunjing. Dia nggak sadar, tiba-tiba nyentuh temannya. Tuh yang kerudung merah tuh gunjing. Dipikir kayak gini, ini nggak gunjing. Dipikir teman-teman. Kerudung hijau tuh gunjing. Padahal dia kiainya lagi ngomong jangan gunjing. Ternyata di saat itu dia gunjing, nggak sadar. Nah, itu sudah gunjing gitu. Karena ini adalah penyakit unik. Kalau orang koreng kan banyak yang ngelihat penyakit lahir, kamu gatelan ya, karena bisul ya. Ini. Tapi kalau penyakit hati ini, aduh. Nah, maka dari itu ngambil waktu yang tepat untuk mengingatkan seseorang. Kadang ada orang diingatkan pun tidak paham, tidak sadar. Selagi tidak paham, to the point, kamu tadi sudah menggunjing. Harus ada martabat. Kita harus tahu kadar apa. Nabi yukallimuna ala qadri uqulihim. Nabi itu kalau bicara itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Akan tapi semuanya harus dengan adab. Tapi tidak boleh membiarkan gurunya menggunjing. Mungkin ceramah kita masuk bab gunjingan. Akan didoakan secara khusus tentunya nanti bagi siapapun yang ingatkan di saat kami salah menggunjing seseorang dan sebagainya. Atau mungkin majelis kita majelis gunjing, ingatkan kami. Kami bisa lupa, lalai. Diingatkan, dan di saat mengingatkan adalah istimewa. Tanda cinta adalah mengingatkan. Baik, orang mertua nggak ada beda, mertua atau orang lain. Apalagi mertua, orang yang sangat dekat dengan kita, telah memberikan putrinya untuk kita, atau memberikan anak laki-lakinya untuk kita. Maka kita harus dengan cara kita tinggalkan perlahan, mungkin kita ke toilet atau apa, lama-lama di sana atau pergi atau apa. Tapi tetap wajib mengingatkannya nanti. Terus bagaimana hubungan sebagian dengan mertua? Tidak beda dengan hubungan dengan manusia lain. Mertua, ya, kita hendaknya berhubungan dengan siapapun atas dasar ingin berbuat baik. Bukan karena kepentingan dunia, tapi karena berbuat baik karena Allah. Termasuk seorang bapak kepada anaknya, di saat seorang bapak merawat anaknya hendaknya karena Allah, bukan karena kita ingin numpang di masa tuanya. Dan alangkah banyaknya yang salah dalam berpikir para orang tua, menggedekan anaknya hanya karena dia ingin numpang di masa tuanya. Makanya setelah itu akan muncul istilah anak mama, paling disayang. Karena apa? Nanti kalau aku tua ikut kamu nak ya. Iya mi, iya. Karena sudah pengen numpang di anaknya, sehingga dia mau marah nggak bisa, karena takut nanti giliran saya tua dimarah-marahin, sehingga diam-diam anaknya jadi anak setan. Giliran tua anaknya nggak peduli, tuh kapok tuh orang. Salah mendidik anak bukan karena Allah. Didiklah anakmu karena Allah. Yang merawat aku belum tentu engkau nak, dan belum tentu aku hidup mati lebih dulu dari kamu. Kita mendidik anak karena Allah. Adapun yang merawat kita, nanti Allah akan kirim. Mungkin anak kita, mungkin yang lainnya. Jangan sampai kita mendidik anak hanya karena ingin numpang di masa tuanya. Bukan karena Allah. Hubungan kita dengan suami istri karena Allah. Ittaqul. Dibangun karena Allah. Sehingga perpisahan pun karena Allah. Perpisahan karena Allah. Sederhana, seandainya rumah tangga itu dibangun atas dasar yang sangat jelas. Misalnya apa? Alangkah indahnya seorang suami jika berkata kepada istrinya, wahai istriku tercinta, jika ternyata dalam perjalanan ini nanti kok aku melanggar syariat Allah, diingatkan enggak mau, tolong tinggalkan aku. Jadi komitmen yang baik. Satu kesepakatan yang indah, wahai istriku tercinta, jika di dalam perjalanan rumah tangga ini kok aku melanggar Allah, kok aku susah diingatkan, tolong cepat tinggalkan daripada kamu ke bawah, biar anakku juga selamat. Sebetulnya ikrar ini kan ngomongnya juga sama, kalau kamu begitu juga tak tinggalkan, kan begitu sebetulnya, biarpun tidak diucapkan. Ini indah. Jadi semuanya menjalin hubungan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama mertua pun demikian, dan hendaknya baik sama mertua dan banyak ngalah. Ada mertua apapun bentuknya adalah bapak daripada istri kita, ibu daripada istri kita, atau bapak daripada suami kita, ibu dari istri kita. Jangan sampai kebusukan hati menguasai kita, sehingga kalau sama mertua itu ada seorang menantu kadang-kadang solehah, dia katanya soleh apanya yang sama mertua nggak baik. Baik di pengajian paling khusyuk, kalau ada doa nangis, tapi kalau sama rumah itu sampai di rumah sama mertuanya langsung lengit. Bahkan mungkin seorang ustadz, naudzubillah, dan dia hina mertua, biarpun ustadz kayak apa, jubahnya lebih gede dari ini, kalau sama mertuanya nggak hormat, nggak ngerti, tidak pernah menyenangkan, masya Allah, nyakit tidak, nggak, gelarnya ustadz hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biarpun dia disanjung oleh sejuta manusia. Dan ini ada model-model orang kayak gitu, bisa baik sama orang, sama santri hebat, sama ini, tak taunya sama mertuanya tidak baik.
Tapi sisi lain, wahai para mertua, kami himbau agar tidak banyak ikut campur urusan anak-anakmu. Jika mereka ada perselisihan sedikit, ini sebentar sesaat itu. Jangan mudah ikut-ikut. Dan di saat harus ikut-ikut, atau harus kita pikirkan matang strategi cara supaya tidak melukai. Dan jangan serta-merta membela anakmu sendiri. Jika kesalahan pada anakmu, harus diakui salah anakmu. Tapi kebiasaan membela lalu ngelabrak ini adalah penghancur rumah tangga ini. Ada seorang ibu misalnya punya anak laki-laki atau punya anak perempuan. Yang namanya suami istri kan ada ribut segala macam, ada perselisihan. Tatanya dengar anak perempuannya misalnya ini langsung dilabrak ke suami. Kamu ini kurang ajar sama anak saya. Langsung sudah dingin sudah. Sama mertua malas ketemu. Akhirnya mulai permusuhan ini. Biasanya orang tua yang enggak pelan-pelan, enggak hati-hati, dilabrak menantunya. Menantu laki-lakinya dilabrak. Siapa ini? Kamu ini sama anak saya ya? Oh ini sudah hambar akhirnya dengan mertuanya. Ada sebaliknya. Mertua dengan anak menantu perempuannya. Ini hati-hati kalau sebagai mertua yang benar gitu saja deh. Gara-gara sedikit punya masalah dengan anak laki-lakinya langsung anak perempuannya langsung dilabrak. Labrak kamu perempuan gak bener gini. Sudah hancurlah itu semuanya deh. Tapi sisi lain wahai para pengantin, kalau punya masalah jangan buru-buru nyampe kepada orang tua, sebab orang tuamu ini memandang dengan mata kasih, bukan sekedar menyelesaikan dengan akalnya, tapi emosi cintanya telah menguasainya. Kadang dia menyelesaikannya adalah dengan emosi juga, sehingga langsung labrak dan seterusnya, sehingga tidak akan menyelesaikan masalah. Ini adalah pembahasan khusus bagaimana menyelesaikan permasalahan. Baik, jadi dengan orang tua mertua harus baik ya. Kalau ada kesalahan tidak serta-merta kita ingatkan saat itu, akan tapi pilih waktu yang tepat. Akan tapi tetap harus ada kemauan dan keinginan dari kita untuk membenahi siapapun yang ada di kiri kanan kita, khususnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita dari orang tua dan mertua. Kemudian juga kita harus selalu koreksi diri, sebab kejelekan mertua itu kadang karena menantu. Ada menantu sama mertuanya, waduh dek sekali ya, pernah Buya ceritakannya. Sampai saking marahnya sang menantu itu membunuh mertuanya. Menantu perempuan. Akhirnya apa? Sang menantu ini karena bencinya sama mertuanya, menantu perempuan saking benci sama mertuanya, akhirnya cari obat yang sekiranya bisa membunuh mertuanya. Akhirnya datanglah ke apotek untuk buat ramuan. Apoteknya sudah. Rupanya apotek itu tanya, ibu mau cari obat apa? Yang sekiranya kalau diminum binatang bisa langsung mati. Siapa ibu yang akan bunuh? Saya kasih obat yang bisa langsung membunuh, Bu. Cuman kelihatannya sang apoteker ini menangkap jangan-jangan bunuh manusia. Tapi kalau ibu bunuh manusia secara langsung bahaya, Bu. Kalau dengan barang yang bakal langsung mati, ibu akan ditangkap. Saya punya resep, Bu, resep khusus. Kalau pengen bunuh binatangnya orang atau bunuh orang, nanti dalam tempo sebulan. Tempo sebulan. Dipikir. Jadi sebulan tuh nggak kerasa, jadi nggak ketahuan. Oh iya, saya mau membunuh mertua. Baik ibu, saya kasih obat resepnya sebulan. Cuman sebelum sebulan itu ibu baik-baik, nanti saya kasih aturan biar orang nggak curiga sama ibu ya. Jadi setiap hari ibu kasih obat, pagi dan sore kasih minuman. Tapi ibu mulai sekarang harus baik sama mertua ya. Salaman, cium, cucikan bajunya, kasih makan yang benar. Setiap kasih minum, jangan sampai ketahuan kalau ini adalah racun. Ya, iya Bu ya. Mulai baik itu sang menantu itu. Ngasih ke ibunya baik, assalamualaikum, pagi-pagi bangunin makanan, kasih makan yang enak. Jadi sampai keluarga semuanya tahu kalau ibu baik sama mertua. Jangan sampai curigai. Sehari, 2 hari, hari ke-10 tak tahu aja mertuanya jadi senyum. Akhirnya mulai nyapa menantunya. Hari yang ke-11 cincinnya dikasihkan, nak, ini cincin buat kamu nak. Hari ke-20 kalungnya. Hari ke-25 gini menantunya gemeteran. Mertua saya jadi baik bener nih. 5 hari lagi mati. 5 hari lagi mati. Bingung akhirnya. Akhirnya tanggal ke-28 datang ke apotek. Ibu sudah mati belum? Belum, jangan boleh mati. Loh, kenapa enggak boleh mati? Kan ibu pengen mati tadi. Mertua saya baik bener. Enggak, sudah kan diminum obatnya pasti mati, Bu. Nangis tuh ya. Nangis tolong Pak apotek, tukang apotek dikena obat penawarnya. Oh enggak bisa, harus mati. Nangis, saya kasih duit berapapun. Saya kasih kalung. Pokoknya mertua saya jangan mati. Besok ibu ke sini kalau gitu. Besok lagi ke sini ibu ini tak kasih tahu ya. Masih baik? Masih pengen mati? Enggak, jangan mati mertua saya. Sudah ibu, tenang saja ibu.
insya Allah mertua ibu tidak bakal mati. Alhamdulillah, bener nih. Tapi obatnya sudah minum. Iya, sebetulnya Bu, yang saya kasih setiap hari itu obat vitamin. Biar ibunya senang makan, jadi nyukuri makananmu. Kemudian lihat, ibumu jadi baik karena perilakumu baik. Sebetulnya biasanya tergantung menantu. Kalau menantunya baik, mertua jadi baik, ngalah. Ini makanya mau bunuh apa itu ya. Selesai ya. Jadi kita sebagai mertua yang baik saja apapun bentuknya. Kalau ada mertua tidak baik ya kita koreksi mungkin kita. Jangan kasih obat mati. Tak taunya vitamin, tak pantesan ibunya seneng makan ini. Dan jadi nggak marah-marah ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Ibu, jika memang Ibu tahu dengan benar dari mana datangnya uang dan untuk siapa, lalu ibu merasa tidak berhak, ibu tidak boleh ngambil. Cuman ada dana misalnya bantuan untuk pejuang misalnya, ada mungkin dana sosial diberikan ke desa untuk diberikan kepada siapa yang pernah membantu desa, itu haknya ibu untuk ngambil. Karena ibu mungkin dulu pernah menjadi pejuang desa. Jadi sekarang dikembalikan ke ibu sendiri. Dan harus tahu dari mana sumbernya itu. Kalau ternyata sumbernya adalah kan negara kan juga kadang ada sebagian negara pemerintah daerah yang perhatian dengan pejuang-pejuang desa, ada Pemda yang perhatikan guru-guru musola, ada Pemda yang perhatikan guru-guru kolaan, ada di sebagian tempat, tidak tahu di Cirebon ini. Ada di sebagian tempat itu sampai guru-guru musola itu ada yang dimasuk pelosok itu mendapatkan dana bantuan mulai dari 500 sampai 1 juta seperti yang kita temui di pulau-pulau di luar Jawa sana itu banyak. Jadi ada pemerintah menganggarkan dana untuk pejuang-pejuang itu. Dan dia halal, sah. Jika memang Anda termasuk orang seperti itu, boleh, kita tidak tahu dari mana sumber yang sesungguhnya. Kalau ibu tahu bahwasanya itu adalah bukan miliknya ibu, karena ibu tahu bahwasanya itu dana itu seharusnya digunakan untuk sesuatu yang itu bukan, dan ibu bukan termasuk di situ, maka ibu tidak boleh mengambil. Semua dikembalikan kepada ibu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, kami haturkan kepada Buya. Semoga bapak-bapak yang bertanya ataupun ibu yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya dan diberikan pemahaman oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Buya, untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan media sosial Facebook. Ada 2 penanya. Sahabat kita Wiji Wiyono dari Sragen, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah dalam Islam diperbolehkan belajar atau memiliki ilmu tenaga dalam atau juga ilmu kanuragan dan sejenisnya seperti yang ada pada bela diri? Bagaimana Buya, apakah hal itu diperbolehkan dalam Islam? Pertanyaan yang kedua, ada hamba Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saudari saya sudah membina keluarga dan dikaruniai 2 anak. Akan tetapi suaminya selalu ingin minta poligami karena ternyata diketahui sebelum menikah saudari saya pernah melakukan hubungan dengan pria lain di luar nikah. Apakah boleh Buya berpoligami dengan alasan seperti itu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kalau ilmu bela diri dalam arti mengolah jasad untuk kita bisa menyiapkan untuk lawan, untuk musuh, maka itu dianjurkan, bahkan disunnahkan, seperti yang namanya main panah, terbul khail, untuk main kuda, itu adalah dianjurkan, termasuk kesehatan, renang, alimu alatakum sibahata warrimayata, diajari untuk berenang, panah, termasuk bela diri yang sekiranya untuk menjaga diri kita, termasuk bagi wanita perlu. Wanita bela diri yang ngajari tentunya oleh seorang wanita. Wanita yang bisa menjaga diri. Karena mungkin ada hal-hal yang bakal menjadikan atau menghinakannya, wanita boleh. Bukan saja laki-laki, semuanya boleh. Dan bela diri ini adalah mengolah jasad untuk bisa membela dirinya di saat ada ancaman-ancaman datang kepadanya. Dan itu kekuatan. Dan membangun kekuatan adalah diperintahkan. Diperintahkan oleh Al-Quran dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Adapun masalah ilmu tenaga dalam dan sebagainya, kalau para ulama-ulama terdahulu mengajari kita baca zikir dan sebagainya untuk menemukan sirnya zikir. Tiba-tiba seseorang diberi oleh Allah kekuatan. Tiba-tiba diberi oleh kekuatan karena kedekatannya kepada Allah. Kalau kita dengar kisah para wali-wali dulu ternyata ditusuk nggak apa-apa, bukan karena dia belajar ilmu kebal, bukan, itu karamah.
Bukan belajar ilmu kebal. Kalau ternyata para kiai, tiba-tiba para wali-wali dulu tiba-tiba bisa melakukan sesuatu, bukan karena dipelajari, itu semua bab karamah. Adapun kita mempelajari membaca ayat-ayat Al-Quran, sebab semua ayat Al-Quran ini ada sir, ada kekuatan yang Allah titipkan bersama huruf-hurufnya dan sebagainya, sehingga karena sering membaca itu Allah akan kirim kekuatan, Allah akan beri. Tentunya tidak usah dengan cara-cara khusus dan sebagainya. Sehingga ada doanya Imam Ali, dinisbatkan kepada Imam Ali. Jika itu benar, bukan Imam Ali mengajari yang demikian, mengajari berdoa, minta kepada Allah kekuatan. Sayyidina Rasulullah di saat mau berperang malam harinya adalah berdoa. Sayyidina Imam Husain waktu berada di Karbala menangis di malam hari memohon kepada Allah. Dan memohon itu adalah itu yang diinginkan, memohonnya, bukan belajar ilmu kebalnya. Imam Husain akhirnya kan terbunuh di medan laga, mati syahid. Apakah Imam Husain waktu membaca itu tidak dikabul? Justru dikabul oleh Allah. Jadi jangan sampai sekarang itu keberhasilan dihubungkan dengan kalau ditusuk rambutnya nggak bisa ditotong. Biar sini saya motong kalau ada potong. Saya potong sini kalau ada rambut yang sudah potong, saya motong nanti. Jadi kita tidak perlu hal-hal yang semacam itu, tidak usah aneh-aneh. Istiqomah dengan Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Adapun yang diajar oleh sebagian orang itu manhaj mereka yang apakah pertanyaan boleh atau tidak, asalkan ya kewajiban-kewajiban yang paling asas fardu ainnya, kemudian baca doa-doa dengan cara yang wajar, banyak berzikir kepada Allah dan sebagainya, itu adalah wajar. Untuk minta kekuatan baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula agar kita menyerahkan kepada Allah, maknanya harus kita hadirkan. Bukan menjadi kalau urusan kekuatan-kekuatan yang misalnya anggap saja di luar daripada kebiasaannya, itu penyihir juga bisa. Penyihir juga bisa, ada tukang sihir menggerakkan dari jauh dan sebagainya, mengirim ini itu dan sebagainya. Ada. Jangan sampai dalam dunia syariat ini menjadi bentuk sihir halus, tapi kadang-kadang sihir yang dikemas dengan bahasa syariat. Dukun pakai gelar kiai atau ustadz. Makanya ada sebagian kitab-kitab hikmah itu ternyata banyak pelanggaran syariat. Bagaimana nama Adam agar kita bisa ini ditulis, biar punya anak laki-laki tulis nama Adam dipahamu. Loh, nama Nabi taruh di paha, itu pasti melanggar syariat. Sudah begitu dinisbatkan pada Imam Ghazali kitab Awfaq. Enggak ada, Imam Ghazali tidak ngarang kitab itu. Imam Ghazali tidak ngajari yang jelek. Ayat Al-Quran dipendem. Ayat Al-Quran dipendem. Obat pelet. Sayakfikahumullah, pakai gini, tulis berapa kali, nanti tolong menghadap ke tempatnya perempuan tersebut, tanam, lalu sholat 2 rakaat. Ini kan kurang ajar, ayat Al-Quran dipendem. Enggak ada syariat kayak begitu. Itu kalau ada guru hikmah kayak begitu, ini menyesatkan. Kita itu harus mengangkat. Kalau Al-Quran jatuh kayak lagi dipendem. Dipendem. Ilmu-ilmu aneh sudah kita jauhkan dari, sudahlah Anda istiqomah baca amalan-amalan para salafuna saleh, baca ratibul haddad, baca zikir-zikir yang Anda dapat dari para guru-guru tarekat yang menghantarkan kepada Allah, apakah tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah atau yang lain, itu saja sudah. Jadi belajar ilmu-ilmu yang sudah, kalau kita mempelajari satu zikir, semoga Allah memberikan kekuatan, berdoa boleh saja. Tapi jadi dibarengi dengan setengah perdukunan, ini bermasalah. Sehingga keyakinan-keyakinan, sehingga ada orang paling rajin setiap hari puasa hanya pengen bisa terbang. Puasa dia bikin makan api, puasa makan nasi jamblang, sana lo makan api. Apa ini, orang aneh-aneh, ini sudah cara berpikirnya salah. Sehingga banyak hikmah ini dikatakan oleh para ulama, banyak ahli hikmah ini terjerumus juga. Dan kita tidak masuk seperti sebagian orang mengatakan jimat adalah syirik. Oh enggak, jimat tidak syirik, asalkan meyakini bahasanya kekuatan tetap dari Allah. Jimat bukan syirik, akan tapi jimat yang terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, zaman itu zaman musibah, ada taun atau sesuatu, sehingga anak-anak kecil itu atau banyak sihir dan sebagainya, anak kecil dikalungi, di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah jimat, ayat Al-Quran untuk menjaga anak-anak tersebut. Dan ini menunjukkan bahasanya namanya jimat adalah diperkenankan dan bukan sesuatu yang salah. Akan tapi untuk siapa? Untuk mereka yang tidak bisa membaca seperti anak kecil. Kalau ustadznya ya jangan pakai kalungan jimat, apalagi nyimpen jimat, baca zikir setiap hari. Baca zikir pakai jimat, jimatnya 1 tas.
Dari kiai sana, kiai sini, dari sini. Kita ingin amal nyata. Kalau ada Anda pengen ilmu pelet agar suamimu kendil. Kini apa namanya? Kindil kalau bahasa Jawa apa? Ngikut lengket kayak perangko sudah. Sederhana. Saya kasih doa nanti. Ibu, kalau pengen suaminya saya kasih. Sama ada seorang suami juga begitu dalam. Ada seorang laki-laki datang, "Buya, saya pengen ilmu melet, ilmu mahabbah." "Oh iya, saya kasih, saya punya." Saya ngomong begitu tak, cuma saya lupa masuk ke dalam rumah, saya tak tinggal, sumpah di rumah ada anak-anak ini. Rupanya orang masih nunggu. "Pak, kok belum?" "Iya, katanya Buya mau ngasih ilmu. Istri saya biar sama saya lengket sama saya." "Oh, iya." Baik, bismillahirrahmanirrahim, duduk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih, Pak ya. Nanti kalau pulang Bapak harus, kalau pulang ke rumah temui istri dulu. "Assalamualaikum." Kecup keningnya. Jangan marah-marah. Sering senyum. Sesaat mijetin. Saya diam doa ini. Kalau istri marah, coba sabar sebentar. Penuhi kewajibanmu, nafkah. Di saat memberikan nafkah pun dengan baik. Oh, setelah sering mana doanya? Itu tadi, itu ilmu pelet. Ilmu pelet saya begitu. Pelet tuh kayak wong baca zikirnya sak gebok begini sama istrinya tetap kejem tuh apa itu? Biasanya justru yang paling banyak wiridnya ini kadang dolim ini. Awas ya. Ancaman ini ya. Kebanyakan wirid sekali ini. Dipikir mengandalkan wiridnya, enggak mau usaha zahir. Nabi Muhammad tuh akhlak yang baik itu dari mana? Zahirnya itu adalah berbuat baik. Batinnya sambung kepada Allah. Akhlak yang baik, sopan santun diajarkan Nabi. Tawadhu zahir terlihat. Menghormati orang tua, kasih sayang semuanya. Perilaku yang baik, ngomong yang baik. Ini kan pendidikan Nabi, ilmu pelet yang sesungguhnya. Biarpun nggak pantas disebut ilmu pelet, ilmu Nabi kok ilmu pelet, bukan. Cuman ini sekarang loh, Ustadz ngajari orang, baca ini ya nanti. Oh bukan, nasihati Ustadz. Dia datang ke sini bukan pengen dikasih satu gebok tulisan yang kadang-kadang nggak jelas oret-oretannya, itu bukan. Dia pengen nasihat, pengen cari solusi. Kasih dia air minum ya nanti ya. Seminggu 3 kali. Tetap tempelengi istrinya ya, nggak kinil-kinil nih, nggak lengket-lengket ya. Jadi mohon maaf, ini termasuk ilmu hikmah yang selama ini diajarkan sebagian para masyayikh. Ada yang tidak syar'i, ada yang syar'i. Yang syar'i adalah seperti yang kita dapat adalah membaca zikir ini semoga akan menjadi sebab kebaikan. Dikasih ijazah, baca ini akan jadi. Karena setiap Al-Qur'an ada sirnya, ada kekuatan yang Allah titipkan dengan Al-Qur'an. Akan tapi sudah berlebihan sampai dengan oret-oretan yang jimat yang tidak jelas maknanya adalah haram, bisa saja itu kalimat-kalimat yang menjadikan kita kafir dan seterusnya. Sudah sederhana ya, sudah nggak usah urusan. Jadi bela diri adalah, sekarang bela dirinya zaman sekarang itu macam-macam ya, belajar nembak, belajar silat, belajar ini, ya itu aja sudah. Yang belajar ilmu kebal, sampai ada anak santri keblinger, pengen ilmu ngilang. Ente mau apa? Mau nyuri, ngilang. Akhirnya pikirannya jelek. Rupanya selama ini dia apa? Pengen hilang, nanti kalau masuk ke kamar mandinya perempuan tidak ketahuan. Loh, sampai ada jadi pengen bebas ke sana kemari. Maksudnya apa? Kok ilmu ngilang? Aneh, santri belajar ilmu ngilang sama makan api, makan beling. Ajib makanannya beling ini. Sakit ya. Kasihan. Lebih kasihan lagi gurunya nanti. Ngajari santrinya makan beling, makan yang enak. Nabi Muhammad nyuruh makan minat thayyibati, dari yang baik-baik, bukan dari beling yang kau makan. Al-Quran Rasul ngajar, kalau pengen makan yang sehat, yang membahayakan jangan. Nggak ada bara api, beling, paku. Jadi baik, jadi ilmu bela diri adalah dianjurkan. Ada lagi kalau sudah masuk dalam ilmu-ilmu yang aneh-aneh, ilmu kebal, hati-hati, jangan-jangan Anda salah. Sebab guru-guru mulia tidak mengajarkan ilmu kebal, biasanya hanya memberikan ijazah, baca ini insya Allah akan dapat pertolongan dari Allah. Sampai dicoba kadang-kadang, pegang jimat ini kan biasanya itu, pegang ini, nanti kasih mercon di atasnya, meletus, kepalanya hancur. Apa? Ngapain aneh-aneh? Enggak mau coba-coba saya. Mati karena mercon, karena apa? Petasan di atas kepalanya. Oh, enggak apa-apa nanti. Jangan mau ya. Ya kita yang normal saja ya. Akhlak baik sama suami, sama istri, sama anak, keluarga. Inilah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian. Baik Buya, kita berikan kesempatan bagi penanya Al-Baca TV. Dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Bapak Ahmad dari Banjarmasin. Oh, dengan Bapak Ahmad dari Banjarmasin. Fasonya Pak? Baja TV dan radioku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Silakan Pak untuk pertanyaan bisa dipertanyakan ke Buya. Buya, apaan? Saya mau bertanya. Saya akan bekerja di sebuah instansi, yaitu sebuah perusahaan. Namun di dalam perusahaan tersebut semuanya memakai softwarenya itu software bajakan semua. Tapi untuk hal itu perusahaan tersebut sebenarnya bisa untuk membeli software supaya original ataupun supaya software tersebut menjadi asli. Namun kata instansi perusahaan tersebut manfaatin aja dulu yang ada. Nah, saya sikapnya seperti apa? Karena saya itu sebagai pekerja, apakah saya keluar aja karena semua produknya itu adalah bajakan? Apakah saya lanjut aja karena saya ini kan sebagai pekerja, jadi saya tidak ada pertanggungjawaban untuk di akhirat. Nah, seperti itu. Terima kasih Buya. Baik Bapak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya tadi ada pertanyaan tentang seorang suami mau menikah lagi gara-gara mengetahui bahasanya istrinya dulu pernah berzina. Naudzubillah. Tidak boleh seorang suami seperti itu. Ketahuilah wahai para suami. Mungkin ada di antara para suami yang punya seorang istri yang punya masa lalu. Tapi sisi lain harus kita kasih tahu bahasanya wahai para wanita dan wahai para pria. Siapapun yang punya masa lalu yang buruk dan busuk jangan diceritakan kepada manusia. Ini karena kebodohan saja. Sebab dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Yang pandai menutup dosanya kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah. Dan tugas para ulama pun demikian. Jika kita menemukan di masyarakat ada hamba-hamba yang terjerumus dalam kehinaan seperti zina, hamil di luar nikah dan sebagainya, ini tugas bersama untuk bagaimana menyelamatkan mereka agar mereka tetap terhormat di masyarakatnya, sehingga jiwanya itu tetap berjiwa besar sebagai seorang wanita yang solehah untuk tobat. Tapi kalau sudah bisa menjadi orang yang jiwanya jiwa putus asa, orang satu kampung mengetahui kalau dia adalah pezina, mudah baginya untuk zina, dan mungkin pun yang bakal dirusak adalah anak kita yang baik, suami kita yang baik, suami-suami yang baik akan dirusak oleh wanita rendah itu. Maka kalau kita jangan direndahkan sampai dia menjadi putus asa, harus kita tolong. Termasuk jika seorang suami tanpa sengaja mungkin atau karena kebodohan seorang istri, sehingga setelah itu dia menyesal sudah terlanjur cerita kepada suaminya, jelas itu kebodohan. Seorang suami yang punya pengalaman masa lalu yang busuk lalu cerita kepada suami adalah kebodohan dan bukan dianjurkan. Dan ikrar perzinaan kepada hakim pun tidak dianjurkan, bahkan disunahkan untuk ditarik kembali. Akan tapi kalau sudah terlanjur karena kebodohannya bercerita, suami dua pilihan. Kalau dia melihat dia adalah seorang yang bertobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Ketahuilah, jika Anda tidak bisa menjaga itu semua karena Anda tidak kuat karena kecintaan lalu kecewaannya lebih, Anda tidak boleh cerita kepada siapapun, cukup Anda cerai. Kalau memang Anda tidak mampu sebab perasaan. Akan tapi kalau Anda bisa bertahan menjaga dia, malah lebih mulia keistimewaan bagi Anda. Karena orang bertobat seperti tidak punya dosa. Jangan dibawa ke masa lalunya. Apalagi sampai diancam gara-gara kau dulu begini saya akan nikah lagi. Ini hina laki-laki kayak begitu. Nikah bukan seperti itu. Nikahlah karena ingin menikah lagi, karena kebutuhan, karena apa? Menikah dengan istri 2 atau 3. Tapi ingat di situ ada aturannya, di situ ada keadilan, di situ ada macam-macam. Lihat, tidak gampang. Akan tapi jangan sampai sebabnya karena tadi. Kalau sebabnya karena tadi busuk, tidak boleh menikah lagi dan itu hina. Sebabnya apa? Dulu kamu juga pernah merasakan dengan orang, makanya saya menikah. Oh, enggak, itu ancaman bodoh. Ada seorang suami karena kebodohan, kalau saya tidak diizinkan nikah lagi saya berzina. Oh, kok rendah banget ini. Kalau saya tidak diizinkan, oh enggak. Menikah 1, 2, menikah 2, 3 adalah diperkenankan dalam syarat, kan tapi ada aturannya. Dan ukur dirimu sendiri, sudah waktunya atau belum, mampu atau tidak, dan apa tujuanmu. Kemudian kira-kira nanti bagaimana maslahatnya selanjutnya. Dan jangan sampai ada seperti sebagian wanita mengatakan poligami adalah enggak boleh, poligami adalah dolim. Kalau poligami zalim, yang melakukan poligami adalah orang-orang hebat. Akan tapi kedoliman poligami ini karena pelaku orang per orang. Sehingga kadang kalau sudah berpoligami berbuat seenaknya, ataupun alasannya kayak alasan buruk tadi itu, hanya karena menemukan seorang istri dulu pernah berzina, akhirnya kalau menikah jangan sampai disebut ke situ, karena menyebut dosa masa lalu ini adalah menyakitkan, menyebut dosa masa lalu. Biarpun seorang
Bahkan kalau kita, ada pilihannya. Kalau seorang suami melihat, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Seorang suami melihat istrinya berzina di depan matanya, bukan katanya, kalau kata itu jauh, awas. Fitnah bisa dihembuskan oleh setan dari sana sini, melalui siapapun, bahkan mungkin melalui orang dekat sama kita sekalipun. Kalau seandainya melihat secara langsung, bukan katanya, kalau katanya jangan percaya wahai para ibu. Ada SMS masuk suamimu selingkuh, jangan percaya, itu SMS-nya iblis itu. Tapi kan kiai saya, oh kiai iblis itu. Bagaimana nyebarnya dosanya orang? Kalau ada SMS masuk ke tempat Anda lalu bercerita, istrimu telah berselingkuh dengan seorang laki-laki. Oh bilang, oh terima kasih ya iblis. Kurang ajar, saya gurumu iblis loh. Kalau guru saya tidak akan ngajari begitu. Memang boleh cerita-cerita kayak begitu. Kalau seorang suami melihat istrinya melakukan perzinahan di depan matanya, pilihannya dua. Anda bersabar untuk mendidiknya sampai benar kemuliaan di hadapan Allah. Kalau Anda tidak mampu, cukup Anda cerai, tidak usah cerita macam-macam. Cukup. Cerai saja karena Anda tidak mampu. Dan dia istri pasti nerima karena, wahai istriku, misalnya, mohon maaf, saya tidak bisa benar. Akan tapi aku tetap engkau adalah mulia. Dan kau tidak akan aku hinakan. Aku kembalikan kepada orang tuamu. Tidak ada alasan menyebut perzinahan dengan siapapun. Gak usah ngaju ke mahkamah, istriku selingkuh, dan seterusnya. Sama seorang istri pun kalau menuntut perceraian, suami sudah ngerti. Kalau misalnya suaminya melakukan keharaman, zina, mengeluarkan perempuan, gini. Cukup minta cerai karena suaminya tidak memenuhi kewajiban dan sebagainya. Selesai dicerai. Menyebut aib tidak diperkenankan. Itu adalah cara yang tidak benar. Sebab inilah termasuk pelaku-pelaku poligami yang bakal merendahkan syariat. Poligami alasannya adalah tidak benar. Dan caranya tidak benar. Hanya gara-gara istri pernah berzina pada masa lalunya, lalu dia melakukan menikah lagi, oh enggak benar. Karena bisa saja istrinya menjadi lebih bagus daripada sang suami, karena dia tobat. Mungkin dulu berzina, mungkin dia pelacur, akan tapi ternyata setiap malam menangis dan tobat, tidak akan mengulangi dan berjanji Allah bisa mengampuni dosanya. Tapi yang menggunjing ini, yang ngomongin ini, yang mengangkat aib yang sudah ditutup, membongkar lagi, itu dosanya gede. Jadi tidak diperkenankan pernikahan semacam. Mau menikah lagi dengan cara semacam itu tidak kenan. Kalau mau menikah tentu dengan hujah yang benar, cara yang benar, dengan tujuan yang benar, bukan karena mengungkap kejelekan. Bahkan jangan sampai mau menikah lagi dengan menyebut kekurangan pasangannya, itu menyakitkan. Oh kamu sudah begini, makanya saya nikah lagi. Kamu begini, menjaga lidah. Ini menjaga lidah ini penting sekali. Bukan karena kamu sudah keriput, bukan karena kamu sudah ini, bukan kamu sudah ini. Cuman biasanya seorang wanita bakal mengerti seperti Sayyidah Saudah radhiyallahu taala anha. Dia mengerti diri beliau adalah seorang yang secara umur adalah sudah umur. Akan tapi kedekatan dengan Nabi adalah luar biasa. Sehingga dengan kerelaan, ya Rasulullah, aku berikan jatahku untuk Aisyah. Aku berikan jatahku untuk Aisyah, mengerti karena kedekatan dengan orang seperti Nabi adalah penting. Sehingga dijadikan Nabi adalah istri di dunia dan di akhirat. Ini adalah masalah-masalah yang suluh damai tadi itu. Tapi ingat, kalau sudah kemungkaran, perzinahan masa lalu, jangan dibongkar. Jangan dibongkar sama sekali, hei para suami, hei para istri. Masa lalu, semoga Allah mengampuni dan selesai. Kalau Anda tidak mampu dengan itu semua karena kecintaan Anda yang dalam kepada seorang istri, lalu dapat informasi, lalu istrinya bodoh, lalu ngaku, bener bang, dulu waktu aku SMA, aku pernah begitu. Nah ini kebodohan seorang perempuan. Pernah kejadian juga di Cirebon ini, semoga Allah mengampuni. Ada seorang menikah 6 bulan, indah, bahagia. Tiba-tiba seorang perempuan karena tidak mampu terpesona atau terpesona dengan kebaikan seorang suami, sehingga sangat kagum dengan seorang suami, sehingga merasa dia itu punya salah kepada suami. Tiba-tiba di pernikahan yang 6 bulan, tiba-tiba menangis di pangkuan sang suami. Abang terlalu baik untuk saya nggak pantas jadi istrinya abang. Loh kenapa? Abang terlalu baik, nangis. Saya itu gak baik, gak sebaik yang abang duga. Enggak, kamu baik kok, kamu Masya Allah. Kamu solehah, kamu ini. Enggak bang, saya jelek bang. Saya gak pantas jadi suami abang. Karena suaminya terlalu baik. Jadi dia tersanjung, tapi karena kebodohannya, sehingga apa? Ingin menimpali kebaikan suami dengan cara yang salah. Kamu suami istri saya kok. Enggak, abang bisa nerima saya apa adaku. Ya nerima loh kamu istriku loh. Memangnya kenapa? Tapi bener bang, saya mau terus terang, tapi abang menerima saya. Mulai curiga. Ada apa sih? Tatanya cerita, bang, saya merasa jika ini aku simpan terus akan dosa sepanjang hidup karena abang terlalu baik dengan saya. Abang terlalu sempurna buat saya. Saya itu jelek. Kenapa sih, Dek? Apa? Abang dulu waktu saya masih SMA, saya pernah punya pacar dan saya pernah berhubungan dengan pacar saya. Menangis sang suami dipeluk saat itu, akan tapi pelukan terakhir, setelah itu pulanglah ke rumah ibumu.
karena kebodohan seorang perempuan, dan alangkah banyaknya wanita bodoh. Dosamu kepada Allah biar ditutup oleh Allah, selesai. Dan laki-laki pun demikian, tidak usah bercerita masa lalunya. Dan lebih busuk lagi, ada orang yang curiga. Karena ngerti bahasanya dalam syariat Islam harus ditutup. Kalau ada orang mengatakan saya tidak, oh pasti kamu menutup-nutupi. Ini kurang ajar lagi. Ini udah jahat lagi. Oh bunuh, ini lebih busuk lagi. Ini lebih busuk lagi. Nggak bisa khusnudzon. Ada seorang suami mengatakan pada istrinya, mengatakan enggak, hanya gara-gara mimpi, gara-gara apa? Dituduh suami, kamu begini ya istriku? Enggak. Kamu begini ya? Enggak, astagfirullahaladzim. Alah, paling kamu suka ngaji di tempatnya sana, paling nutup-nutupi itu. Padahal kamu iya. Loh, kok dituduh? Wong lihat saja harus menutup, menuduh. Ini menuduh itu bahaya sekali. Baik. Jadi tidak boleh kalau ada orang menikah dengan cara yang semacam nah itu. Adapun pertanyaan yang terakhir, Pak Ahmad dari Banjarmasin. Islam itu mengajarkan kebaikan, kemuliaan. Biarpun dengan orang kafir kita tidak boleh mencuri, membajak dan seterusnya. Membajak adalah tidak diperkenankan. Ada hak cipta mereka. Kita harus hargai itu semua. Itu hukum. Hak cetak buku dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan kita membajak, mengambil haknya orang lain. Kecuali memang sudah dibebaskan, misalnya kita temukan di internet dan dibuka secara bebas, maka kita ambil itu semuanya. Sebab yang dibebaskan berarti diizinkan ke semacam buku-buku. Ada kalau sudah ada mahfudhah, dijaga oleh sang penerbit, maka tidak boleh. Dan biasanya dijaga itu semuanya. Tapi kalau sudah dibuka boleh. Tapi kalau memang betul-betul dari sang penerbit itu mengatakan tidak boleh dibajak, tidak boleh dikopi, jangan dikopi. Berarti Anda mencuri hak, dan itu hukumnya adalah haram dan tidak menjadikan tidak berkah. Anggarkan untuk itu semuanya. Kecuali sesuatu yang tidak ada. Sementara kita mendesak, sangat membutuhkannya. Ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan umum. Bukan untuk kita berbisniskan. Misalnya apa? Ada satu software yang berkenaan dengan sesuatu yang kita mendesak. Untuk strategi perang, berjuang dan seterusnya. Untuk meningkatkan kualitas dakwah dan sebagainya. Akan tapi miliknya orang kafir. Tapi kita beli di sana juga nggak bisa. Mendesak, ambil. Tapi bukan untuk kita jual belikan ini. Ini ada saat-saat seperti itu. Misalnya kitab, karangannya orang tapi memang tidak boleh di kopi dan sebagainya. Akan tapi ini kita bermanfaat dan butuh sekali. Bagaimana ini? Sementara permasalahanku harus aku dapat di sini. Kita buka, kita baca di web-web yang bebas misalnya atau apa. Atau memangnya buku-buku di kopi karena sudah tidak ada. Ini tidak ada misalnya buku hukuk tabak mahfudhah, misalnya hak cipta dilindungi. Akan tapi tidak ada buku lain lagi. Sementara ini sangat bermanfaat. Hanya digunakan sekedarnya saja, bukan untuk kita bisniskan. Kalau membisniskan, membaca untuk cari kepentingan, keuntungan, itu diharamkan. Allah a'lam bissawab. Baik, ini saya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan siapapun yang saat ini sudah terlanjur sendiri ya Allah, terjadi dalam rumah tangganya perceraian, kami mohon segera kirimkan kepada mereka orang-orang baik yang bakal bisa diajak membangun rumah tangga dalam kecintaan kepadamu, penuh dengan ketakwaan ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang sangat dekat dengan syariat kasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami ada yang berbuat zalim dalam pernikahan ya Allah. Di dalam pernikahan ya Allah, jangan sampai ada di antara kami berbuat zalim dalam pernikahan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua, ampuni dosa-dosa keluarga kami, ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan di antara kami sehingga kami menjadi hamba yang saling mencintai karenamu. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah syukur, mudah mensyukuri pasangan kami. Jauhkan kami dari mencaci dan menyakiti pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatibah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Ini saja, mohon doa, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.